Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini dengan saya Fiska Pujianita dengan NIM 21102010148. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggantian jenis kelamin dalam hukum Islam. Bagaimana sih dalam pandangan hukum Islam sendiri penggantian jenis kelamin tersebut? Apakah hukumnya haram ataupun tidak? Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri operasi kelamin merupakan hal yang wajar, hal yang sering dilakukan oleh masyarakat umum. Hal itu mengapa terjadi? Karena eh, yang pertama mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki, kemudian selain itu juga eh, mereka tidak berpikir dalam hukum Islam itu apakah diharamkan atau tidak. Operasi kelamin sendiri merupakan tindakan bedah terhadap seseorang yang mengalami perbedaan antara jenis kelamin dan tingkah lakunya, atau sering disebut dengan transseksualisme. Nah, dalam hukum Islam menjelaskan penggantian jenis kelamin sendiri hukumnya haram karena melanggar syariat-syariat Islam yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Selain itu juga, kita sebagai manusia merupakan sikap tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Kemudian untuk hadisnya sendiri dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 119. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang artinya sendiri, dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 119. Adapun syarat dilakukan operasi kelamin ataupun transgender ini, ada beberapa proses. Nah, yang pertama ada proses observasi, kemudian dilakukan oleh tim dokter sendiri. Hal itu meliputi ada tes psikologi, kemudian tes hormonal, kemudian tes kepribadian, tes kesehatan lainnya seperti psikiater, kemudian psikolog, bedah, genetikal, obstetri, dan ginekologi. Nah, jika seseorang sudah melakukan beberapa tindakan, beberapa proses, tes, dan lain-lain, maka dikatakan layak untuk melakukan perubahan kelamin atau disebut dengan transgender. Adapun faktor resiko yang terjadi pada transgender sendiri, yang pertama ketiadaan akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat awam, di mana masyarakat tersebut tidak terdapat fasilitasi, kemudian layanan kesehatan yang baik dalam eh, masyarakat pedalaman, sehingga mereka kurang mengetahui apa sih itu transgender, bagaimana itu transgender. Kemudian yang kedua terbatasnya informasi dan layanan kesehatan. Mereka eh, biasanya masyarakat awam itu tidak mengetahui apa sih dampak, kemudian edukasi yang baik terkait dengan transgender, apakah transgender itu boleh dilakukan secara hukum dan secara agama seperti itu. Nah, sudah dijelaskan bahwa secara hukum itu merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena banyak sekali eh, masyarakat Indonesia yang mereka memang dengan sendirinya ingin melakukan perubahan jenis kelamin seperti itu.
dan mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengubahnya secara total. Tetapi mereka tanpa memikirkan resiko eh, dalam hukum Islam itu bagaimana gitu. Secara hukum Islam memang sangat diharamkan dan itu merupakan dosa yang sangat besar gitu. Karena merubah ciptaan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu bertentangan dengan aturan dan keyakinan. Nah, ini jelas eh, bertentangan karena apa? Dalam agama Islam sendiri memang sangat tidak diperbolehkan atau sangat diharamkan untuk dilakukan tindakan penggantian jenis kelamin sendiri. Kemudian, adapun dampak akibat dari transgender sendiri. Yang pertama yaitu menurut ilmu kedokteran sendiri, yang pertama efek samping terapi hormon untuk membuat tubuh tampak feminim, di mana semisal seorang laki-laki mengganti jenis kelaminnya menjadi seorang perempuan, maka hormon eh, yang akan timbul, yang akan muncul maka akan tampak lebih feminim. Jadi perilakunya, tingkah lakunya, dari gaya pola hidupnya, dia akan mengikuti hormon yang dihasilkan pada perempuan. Kemudian terapi hormon dikombinasikan dengan gaya hidup yang buruk. Semisal hormon dalam tubuh transgender itu tidak selalu baik. Jadi diimbangkan dengan gaya hidup yang buruk. Itu tergantung dari transgender itu sendiri bisa eh, mengombinasikan atau tidak dengan gaya hidup mereka yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, melakukan operasi transisi dapat memberikan efek yang bersifat permanen dan terkadang hasil operasi tidak seperti yang diharapkan. Nah, melakukan operasi transisi ini dari penggantian jenis kelamin biasanya tidak selalu berhasil. Banyak masyarakat Indonesia, kemudian banyak sekali masyarakat awam yang pertama kali melakukan operasi jenis kelamin tidak selalu sesuai eh, ekspektasi. Kadang eh, ada beberapa hormon atau beberapa eh, sel ataupun syaraf yang terutama pada daerah genetikal itu tidak sempurna seperti itu. Dan kemudian harus dilakukan operasi berulang. Kemudian menurut pandangan Islam sendiri, yang pertama pasien harus menyikapi auratnya berkali-kali di hadapan tim medis. Ini sudah sangat pasti karena di mana aurat kita sebagai umat Muslim, kita tidak boleh mengumbar aurat kita, terutama di depan eh, masyarakat umum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, operasi semacam ini tidak memiliki motivasi maupun alasan yang mutabar secara medis. Kemudian yang ketiga, bila operasi ini dibebaskan, maka akan memberi peluang pada sesama jenis. Nah, jika operasi ini dibebaskan eh, secara otomatis Indonesia banyak sekali terjadinya LGBT. Kemudian banyak sekali terjadinya pernikahan yang sesama jenis. Itu sangat menentang sekali bagi hukum Islam. Tetapi secara hukum negara itu sangat diperbolehkan dan itu wajar merupakan hal yang biasa. Kemudian, operasi ini mengandung sejumlah mudarat dari segi kesehatan, jiwa, maupun sosial. Mereka juga akan terganggu dari mungkin segi kesehatan mereka dengan eh, pola hidup baru, kemudian dari segi jiwa dengan menerima kehidupan baru, kemudian sosial mereka dengan orang-orang baru, dengan penggantian jenis kelamin, sehingga mereka untuk kegiatan sosial pun akan berubah secara drastis.
Kemudian edukasi yang diberikan kepada transgender, yang pertama yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan transgender. Kita eh, memberikan apa sih itu transgender, kemudian kita nanti akan menjelaskan terkait dengan penyebab, kemudian eh, edukasinya seperti apa, kemudian dampaknya. Kemudian yang kedua membentuk komunitas atau kelompok untuk menegakkan gerakan solidaritas antar sesama. Jadi kita dalam sebuah lingkungan masyarakat baiknya kita membentuk suatu kelompok atau komunitas yang dimana kita tidak membeda-bedakan antara itu maupun LGBT maupun itu eh, laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, nanti selain itu juga kita juga bisa membentuk komunitas ataupun kelompok sendiri, misalnya seperti kelompok laki-laki, kemudian kelompok perempuan. Jadi kita tidak memandang dari dia itu transgender ataupun bukan. Kemudian yang ketiga yaitu membiasakan saling menghormati satu sama lain tanpa membeda-bedakan dari segi agama, kemudian suku, kemudian ras, bentuk fisik, dan lain-lain. Nah, juga tidak memandang dari eh, latar belakang dia, apakah dia seorang transgender ataupun bukan. Kemudian kita tidak saling membuli antar satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir ini sangat eh, diharapkan untuk masyarakat di Indonesia yang melakukan transgender maupun tidak, kita tidak boleh untuk membuli satu sama lain. Jika seseorang melakukan transgender, kita wajib menghargai. Mengapa? Karena mungkin mereka melakukan transgender sendiri mempunyai alasan tertentu sehingga mereka memantapkan untuk melakukan transgender. Nah, kesimpulan dari eh, penyampaian materi tadi yaitu kita dapat simpulkan bahwa di Indonesia sendiri terjadinya pertentangan terkait pernikahan transseksual yang semakin merajalela di Indonesia. Selain itu juga terjadi perdebatan terkait operasi kelamin dari ahli menurut eh, pandangan hukum, kemudian hal tersebut menjadi hal biasa karena di Indonesia sendiri sudah hal yang lumrah. Sedangkan dalam pandangan Islam, hal tersebut sangat melanggar agama, norma, dan sebuah dosa besar. Dikarenakan telah mengubah ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian, pandangan Islam diharamkan untuk merubah bentuk tubuh. Terdapat syarat dan ketentuan akan dilakukan tindakan transgender yang disarankan oleh beberapa tim medis. Kemudian dapat disimpulkan juga terdapat beberapa faktor resiko bagi pelaku transgender dan dampak yang didapatkan dari si pelaku transgender tersendiri. Tentunya dibagi menjadi dua, yaitu menurut pandangan medis dan pandangan Islam. Kemudian terdapat beberapa edukasi yang dapat diterapkan di masyarakat dan harapannya dapat mengurangi dan mencegah terjadinya transgender yang semakin marak di negara Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan eh, masyarakat yang kerap sekali melakukan tindakan eh, operasi kelamin seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.